Bikin nangis, aku dijodohkan dengan anak majikanku yang lumpuh dan jelek, setelahnya justru begini. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Jika takdir memberiku pilihan, aku ingin hidup seperti gadis lain di usiaku, bersekolah, mengejar mimpi, atau setidaknya menikmati masa muda tanpa harus terus-menerus berpikir tentang cara bertahan hidup. Tapi hidupku bukan tentang pilihan. Hidupku adalah tentang kewajiban. Sejak kematian kedua orang tuaku, aku adalah satu-satunya harapan bagi adik-adikku. Aku harus menjadi kakak, ibu, sekaligus ayah bagi mereka. Aku bekerja siang dan malam, mengabaikan mimpiku sendiri demi memastikan mereka bisa makan dan tetap bersekolah. Aku tidak punya kemewahan untuk bersedih atau mengeluh. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak boleh menyerah. Pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga Pak Surya memberiku harapan untuk tetap bertahan. Gaji yang mereka berikan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kami, meskipun aku harus mengerjakan banyak hal, membersihkan rumah besar itu, mencuci, memasak, bahkan sesekali merawat taman. Aku melakukan semuanya dengan telaten, meski sering merasa lelah. Rumah keluarga Pak Surya adalah istana dibandingkan dengan rumah kecil kami yang nyaris roboh. Aku selalu merasa kecil saat berada di dalamnya. Lantai marmer yang mengilap, perabotan mahal yang berkilauan, aroma parfum mahal yang memenuhi udara. Aku bekerja dengan kepala tertunduk, memastikan setiap sudut bersih tanpa meninggalkan jejak keberadaanku. Aku hanyalah bayangan di rumah itu, seseorang yang ada tetapi tidak pernah benar-benar diperhatikan. Namun, aku tidak pernah iri. Aku hanya ingin bertahan. Setiap kali aku pulang, aku melihat wajah ceria adik-adikku, dan semua kelelahan itu terasa berharga. Mereka adalah alasan aku terus melangkah. Ketika aku menyuapi mereka dengan makanan sederhana, aku merasa tenang. Tapi aku juga tahu bahwa ketenangan ini rapuh. Jika sesuatu terjadi, jika aku kehilangan pekerjaanku, kami tidak akan punya apa-apa lagi. Aku sering berpikir, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Apakah akan selalu begini? Apakah aku tidak punya hak untuk bermimpi lebih? Aku menepis pikiran-pikiran itu. Aku tidak boleh berpikir terlalu jauh. Aku hanya perlu bertahan 1 hari lagi, lalu 1 hari lagi, dan seterusnya. Yang tidak aku tahu, hidupku akan berubah lebih cepat dari yang aku bayangkan. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa. Aku bangun lebih pagi dari penghuni rumah, membersihkan dapur, menyiapkan sarapan, lalu memastikan setiap sudut rumah tetap rapi. Namun, menjelang siang, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Bu Surya memanggilku ke ruang tamu. Aku ragu sejenak. Biasanya, aku hanya dipanggil jika ada tugas tambahan atau teguran atas sesuatu yang kurang beres. Aku memeriksa kembali pakaianku, seragam kerja berwarna biru tua dengan celemek putih. Aku memastikan rambutku terikat rapi sebelum melangkah menuju ruang tamu yang luas dan megah. Saat aku masuk, Ibu Surya sudah duduk di sofa empuk berwarna gading, dengan secangkir teh di hadapannya. Beliau adalah wanita yang selalu tampak berwibawa. Matanya tajam, tutur katanya tegas, dan sikapnya selalu menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang terbiasa memberi perintah. Aku menunduk sopan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Beliau tidak langsung menjawab. Ia menatapku lama, seolah menimbang sesuatu dalam pikirannya. Aku mulai merasa gelisah. Akhirnya, ia berkata, Ninda, kami ingin kamu menikah dengan Bayu. Aku terdiam. Butuh beberapa detik bagiku untuk memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Hatiku berdegup kencang, otakku berusaha memahami maksud dari kalimat itu. Menikah? Dengan Bayu? Aku mengenal Bayu, putra semata wayang keluarga ini.
Seorang pria yang dulu aktif dan penuh kehidupan sebelum kecelakaan merenggut kemampuannya berjalan. Sejak saat itu, ia lebih banyak mengurung diri di dalam kamar, jarang berbicara dengan siapapun. Aku masih berdiri kaku, belum bisa menemukan kata-kata yang tepat. Maaf Bu, saya tidak mengerti. Bu Surya menghela napas pelan, lalu meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Kami butuh seseorang yang bisa merawat Bayu, seseorang yang bisa kami percaya. Kamu sudah bekerja di rumah ini cukup lama, dan kami tahu kamu adalah gadis yang jujur dan bertanggung jawab. Aku masih tidak bisa memahami situasi ini sepenuhnya. Aku adalah seorang asisten rumah tangga. Kenapa aku harus menikah dengan anak majikanku? Aku menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. Tapi kenapa saya Bu? Karena Bayu membutuhkan seseorang di sisinya. Dan karena kami yakin kamu tidak akan meninggalkan dia seperti orang lain. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku bertanya-tanya. Apakah maksudnya ada orang lain yang sudah pergi? Aku menatapnya, mencari jawaban di wajahnya. Tetapi ekspresinya tetap tenang, sulit ditebak. Kami akan memastikan kehidupanmu dan keluargamu terjamin, lanjutnya. Kami tahu kamu punya adik-adik yang bergantung padamu. Jika kamu menikah dengan Bayu, kamu tidak perlu lagi bekerja keras seperti sekarang. Kami akan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak, makanan yang cukup, dan masa depan yang baik. Aku tercekat. Kata-kata itu langsung menusuk bagian terlemah dalam hatiku, keluargaku. Selama ini, aku selalu khawatir tentang masa depan adik-adikku. Aku ingin mereka hidup lebih baik, tidak harus menjalani kehidupan sulit sepertiku. Dan sekarang, keluarga Surya menawarkan jalan keluar yang begitu nyata. Tetapi dengan harga yang terlalu besar. Menikah bukanlah sesuatu yang pernah aku pikirkan. Aku selalu beranggapan bahwa jika aku menikah, itu akan karena cinta, bukan karena kewajiban. Aku juga tidak mengenal Bayu dengan baik. Bagaimana aku bisa menghabiskan hidupku dengan seseorang yang bahkan tidak berbicara denganku? Aku merasa sesak. Ini terlalu mendadak. Aku menundukkan kepala. Saya butuh waktu untuk berpikir, Bu. Bu Surya mengangguk, seolah sudah menduga jawabanku. Tentu. Tapi ingat, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Aku keluar dari ruang tamu dengan langkah gontai, kepalaku penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Aku sadar, apapun yang kupilih, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kasur tipis di kamar kecil yang disediakan untukku di rumah keluarga Surya, tetapi pikiranku terus berputar, memikirkan tawaran yang baru saja kuterima. Menikah dengan Bayu. Setiap kali aku mencoba membayangkan hidup setelah pernikahan itu, dadaku terasa semakin sesak. Ini bukan tentang menikah dengan seseorang yang tidak kucintai, cinta bahkan tidak masuk dalam pertimbanganku. Ini tentang bagaimana keputusan itu akan mengubah hidupku sepenuhnya. Aku berpikir tentang adik-adikku. Aku bisa melihat wajah mereka satu persatu dalam bayanganku. Rian yang masih duduk di bangku SMP, selalu berusaha keras mendapatkan nilai terbaik agar bisa mendapatkan beasiswa. Dita yang baru masuk SD, polos dan penuh semangat setiap kali bercerita tentang cita-citanya menjadi guru. Mereka bergantung padaku. Mereka tidak tahu bagaimana kerasnya aku bekerja agar mereka bisa makan dan bersekolah. Jika aku menerima pernikahan ini, hidup mereka akan jauh lebih baik. Mereka tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan kelaparan, tidak perlu lagi merasa malu karena seragam sekolah mereka sudah lusuh dan kekecilan. Aku bisa memberi mereka masa depan. Tapi bagaimana dengan aku? Aku berusaha membayangkan hari-hari setelah menikah. Aku akan hidup sebagai istri Bayu, seorang pria yang bahkan tidak pernah berbicara padaku lebih dari beberapa kata.
Aku akan menjadi bagian dari keluarga yang mempekerjakanku, berada dalam bayang-bayang kekuasaan Bu Surya yang selama ini hanya melihatku sebagai seorang pekerja. Aku akan kehilangan kebebasanku. Aku tahu, jika aku menikah dengan Bayu, aku tidak akan lagi bisa membuat keputusan sendiri. Hidupku akan sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Surya. Aku mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari rumah besar ini kecuali untuk menemani Bayu dalam terapinya. Aku akan selalu dipandang sebagai gadis miskin yang diselamatkan oleh keluarga kaya. Dan yang paling kutakutkan, bagaimana jika Bayu membenciku? Bagaimana jika dia tidak pernah bisa menerima aku dalam hidupnya? Aku merasa ingin menangis, tetapi air mata tidak keluar. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Pagi harinya, aku mencoba menjalani tugas seperti biasa, tetapi hatiku terasa berat. Setiap kali aku melihat Bu Surya, aku tahu ia sedang menunggu jawabanku. Akhirnya, setelah berhari-hari penuh kebimbangan, aku membuat keputusan. Malam itu, aku menelepon salah satu tetanggaku di desa, meminta tolong untuk menjenguk adik-adikku dan memastikan mereka baik-baik saja. Kemudian, aku pergi menemui Bu Surya di ruang tamu. Saat aku masuk, ia sudah duduk di tempat biasa, seperti sedang menungguku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Saya setuju, Bu." Bu Surya tersenyum tipis, seolah sudah tahu jawaban yang akan kuberikan. Keputusan yang bijak. Aku tidak merasakan kebahagiaan atau kelegaan setelah mengatakan itu. Yang ada hanyalah kekosongan. Pernikahanku bukanlah tentang cinta. Ini adalah pengorbanan. 2 minggu setelah keputusanku, pernikahan kami dilaksanakan. Tidak ada gaun pengantin yang indah, tidak ada pesta meriah, tidak ada tamu yang memenuhi aula besar. Hanya sebuah acara sederhana di rumah keluarga Pak Surya dengan beberapa saksi dan penghulu. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang dipilihkan oleh Bu Surya. Aku melihat Bayu duduk di kursi rodanya, mengenakan kemeja batik. Ia tampak tenang, tetapi tatapan matanya kosong, seolah ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu apakah ia setuju dengan pernikahan ini atau hanya menurut pada kehendak ibunya. Ketika akad diucapkan, aku merasa seolah sedang menandatangani kesepakatan tanpa tahu apa yang menantiku di masa depan. Setelah semuanya selesai, tidak ada ucapan selamat atau pelukan hangat. Tidak ada canda atau tawa. Aku hanya mendengar Bu Surya berkata, "Sekarang kamu adalah bagian dari keluarga ini." Aku tidak yakin apakah itu berarti aku diterima, atau justru semakin terkekang. Setelah pernikahan, aku tidak pulang ke rumah kecilku di desa. Aku resmi tinggal di rumah keluarga Surya, di kamar yang sekarang menjadi kamarku dan Bayu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap Bayu yang diam di kursi rodanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap lurus ke depan. Aku menghela napas pelan. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, atau mungkin awal dari kehilangan diriku sendiri. Malam pertama pernikahan kami bukan seperti yang sering digambarkan dalam dongeng. Tidak ada kehangatan, tidak ada tatapan penuh kasih, bahkan tidak ada kata-kata yang terucap setelah acara selesai. Setelah semua tamu pulang, aku hanya duduk diam di tepi tempat tidur sementara Bayu tetap di kursi rodanya, memunggungiku. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku sudah berusaha menerima kenyataan bahwa pernikahan ini bukan karena cinta, tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan merasa seasing ini dengan suamiku sendiri. Mas Bayu, akhirnya aku memberanikan diri untuk memanggil namanya. Ia tidak langsung merespons. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Kamu tidak perlu memanggilku seperti itu. Kita tidak perlu berpura-pura." Suara Bayu terdengar dingin, nyaris tanpa emosi. Kata-katanya tajam, seolah menegaskan bahwa baginya aku hanyalah seseorang yang kebetulan ada dalam hidupnya, bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan yang memaksa.
Aku menunduk, meremas jemariku sendiri. Aku tidak berpura-pura, gumamku, meski aku sendiri tidak yakin apa yang ingin kusampaikan. Bayu menghela napas panjang. Aku tahu kamu menikah denganku bukan karena keinginanmu sendiri. Aku juga tidak menginginkan ini. Tapi kita sudah terjebak dalam situasi ini, jadi, lakukan saja tugasmu, aku akan melakukan tugasku. Kita jalani saja tanpa perlu ada harapan lain. Hatiku mencelos. Aku tahu hubungan kami tidak akan mudah, tapi mendengar Bayu mengatakannya secara langsung tetap saja menyakitkan. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin mencoba menjelaskan bahwa aku tidak pernah berniat menyakiti atau memanfaatkan situasi ini. Tapi aku tahu itu sia-sia. Bayu sudah menutup pintunya rapat-rapat, dan aku tidak yakin apakah aku bisa masuk ke dalam dunia yang ia sembunyikan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku beranjak ke sisi ranjang dan merebahkan diri di atas kasur. Bayu tidak bergerak dari kursi rodanya. Aku tidak tahu apakah ia akan tidur di sana atau akhirnya pindah ke ranjang, tapi aku tidak punya keberanian untuk bertanya. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar yang asing ini, merasakan kehampaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hari-hari setelah pernikahan kami berjalan dengan ritme yang sama, sunyi, penuh jarak, dan hampir tanpa percakapan. Aku tetap menjalankan tugasku seperti biasa, membantu Bayu dengan perawatan sehari-harinya, memastikan ia makan tepat waktu, dan menemaninya dalam sesi terapi. Tapi di luar itu, kami nyaris tidak pernah berbicara. Bayu selalu menjaga jarak dariku. Setiap kali aku mencoba membantunya lebih dari sekadar tugas yang memang harus kulakukan, ia akan menolaknya dengan dingin. Aku bisa sendiri, katanya suatu kali ketika aku mencoba membantunya mengambil sesuatu. Aku hanya diam dan mundur selangkah, membiarkan ia berjuang sendiri meskipun aku tahu itu sulit baginya. Aku bisa melihat kemarahan dan frustasi di matanya setiap kali ia kesulitan melakukan sesuatu. Aku tahu luka Bayu bukan hanya luka fisik. Ia tidak hanya kehilangan kemampuannya berjalan, tetapi juga kehilangan banyak hal lain, mimpi-mimpinya, kebebasannya, bahkan harga dirinya. Ia mungkin merasa kasihan terhadap dirinya sendiri, atau mungkin merasa marah karena terjebak dalam tubuh yang tidak lagi bisa ia kendalikan seperti dulu. Dan aku hanyalah simbol dari perjodohan yang dipaksakan, seseorang yang hadir bukan karena ia inginkan, melainkan karena keadaan yang memaksanya. Aku mencoba memahami, mencoba bersabar, tetapi setiap hari terasa semakin sulit. Aku sering duduk di tepi jendela kamar kami di malam hari, menatap keluar rumah besar ini. Aku merindukan kehidupanku yang dulu, meskipun sulit, setidaknya aku masih memiliki kebebasan. Di sini, aku seperti burung dalam sangkar emas. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini benar-benar kehidupan yang ingin aku jalani? Di tengah keheningan hubungan kami, ada satu sosok yang terus membuat segalanya semakin sulit, Bu Surya. Setiap hari, beliau selalu menanyakan perkembangan Bayu padaku, seolah aku memiliki kendali penuh atas pemulihannya. Kamu harus lebih mendorongnya, katanya suatu sore saat aku tengah menyiapkan teh di ruang makan. Bayu tidak boleh terus seperti ini. Dia harus kembali menjadi pria yang dulu. Aku menelan ludah, mencoba berbicara dengan hati-hati. Saya berusaha, Bu. Tapi Mas Bayu masih butuh waktu. Bu Surya menggeleng, tampak tidak puas dengan jawabanku. Waktu tidak akan mengubah apapun kalau dia tidak dipaksa. Kalau kamu memang peduli padanya, kamu harus mendorongnya lebih keras. Aku ingin menjelaskan bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan, bahwa Bayu harus menemukan keinginannya sendiri untuk bangkit. Tapi aku tahu, Bu Surya tidak akan mendengarkan. Baginya, semuanya harus berjalan sesuai rencananya. Aku merasa terjepit di antara dua tekanan, Bayu yang tidak menginginkanku di dekatnya, dan Bu Surya yang menuntutku untuk mengubahnya.
Aku seperti sedang berdiri di tengah medan perang tanpa senjata. Malam itu, aku kembali duduk di tepi jendela, menatap langit yang gelap. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang akan terjadi jika aku menyerah? Tapi kemudian, aku teringat wajah adik-adikku. Aku tidak bisa menyerah. Tidak sekarang. Tidak selagi aku masih punya alasan untuk bertahan. Mungkin Bayu tidak membutuhkanku. Mungkin aku hanyalah seseorang yang dipaksakan ke dalam hidupnya. Tapi aku sudah ada di sini. Dan aku tidak akan pergi begitu saja. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari siapapun di rumah ini. Sejak menikah, tugas-tugasku sebagai asisten rumah tangga memang sudah berkurang, tetapi ada tanggung jawab baru yang menggantinya, merawat suamiku sendiri. Bayu masih menolak bantuanku, tetapi aku tetap melakukan tugasku. Setiap hari, aku membangunkannya dengan lembut, menyiapkan air hangat untuknya, memastikan ia sudah makan sebelum pergi ke sesi terapi. Tapi tidak sekalipun ia berterima kasih atau menunjukkan tanda-tanda kehangatan. Semakin hari, semakin jelas bagiku bahwa Bayu bukan hanya menjaga jarak secara fisik, tetapi juga emosional. Ia menutup dirinya sepenuhnya, dan setiap kali aku mencoba mendekat, dinding di antara kami terasa semakin tinggi dan tebal. Aku bisa menerima bahwa ia tidak mencintaiku. Pernikahan kami memang bukan tentang cinta. Tapi aku tidak mengira bahwa ia bahkan tidak mau menganggapku ada. Hari itu, aku menyiapkan sarapan dan membawanya ke kamar. Bayu duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi kosong. "Mas Bayu," panggilku pelan. Ia tidak menoleh. Aku meletakkan nampan berisi makanan di atas meja kecil di sampingnya. Aku buatkan bubur ayam. Kupikir kamu mungkin belum selera makan sesuatu yang berat di pagi hari. Masih tidak ada respons. Aku menarik napas panjang, mencoba bersabar. Kalau tidak mau makan sekarang, aku bisa. Aku tidak lapar, potongnya dingin. Aku terdiam. Tapi tadi malam kamu juga tidak makan banyak. Kalau kamu terus, apa kamu tidak mengerti? Ia akhirnya menoleh, menatapku dengan sorot mata tajam. Aku tidak lapar. Aku tidak butuh kamu mengurusku. Aku bisa sendiri. Aku menggigit bibir, menahan perasaan yang berkecamuk di dadaku. Aku ingin membalas kata-katanya, ingin mengatakan bahwa aku hanya berusaha membantunya, bahwa aku bukan musuhnya. Tapi aku tahu itu tidak akan ada gunanya. Jadi aku hanya mengangguk pelan. Baiklah. Aku mengambil kembali nampan makanan itu dan keluar dari kamar, meninggalkannya sendirian dengan dunianya yang gelap. Aku tidak menangis, tetapi dadaku terasa sesak. Aku mulai bertanya-tanya, apakah akan ada akhirnya? Ataukah aku harus hidup seperti ini selamanya? Ketika aku turun ke lantai bawah, Bu Surya sudah duduk di meja makan, menyesap tehnya dengan anggun. Aku baru saja hendak menuju dapur untuk menyimpan kembali makanan yang Bayu tolak ketika beliau memanggilku. "Ninda," suaranya lembut, tetapi ada sesuatu di balik nada itu yang membuatku waspada. Aku berbalik, menunduk sopan. "Iya, Bu." Beliau meletakkan cangkir tehnya dengan pelan. "Bagaimana keadaan Bayu?" Aku ragu sejenak sebelum menjawab, "Masih sama, Bu. Dia masih sulit menerima keadaannya." Bu Surya menghela napas pelan. "Seharusnya dengan kehadiranmu, ia membaik. Tapi tampaknya tidak ada perubahan." Aku menggigit bibir. Aku tahu ini akan datang. "Kamu sudah mencoba lebih keras?" Lanjutnya. Aku menunduk, meremas jemariku sendiri. "Saya sudah berusaha, Bu." Tapi Mas Bayu masih menutup diri. Bu Surya menatapku tajam. "Maka kamu harus mencoba lebih lagi." Aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa aku bukan penyembuh ajaib yang bisa membuat Bayu berubah dalam semalam. Tapi aku tahu berbicara dengan Bu Surya tidak akan mengubah apapun. "Baik, Bu, hanya itu yang bisa kukatakan."
Aku tahu jawabanku tidak memuaskannya, tapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup lelah menghadapi Bayu, dan sekarang aku harus menghadapi ibunya juga. Beberapa hari berlalu tanpa perubahan berarti. Bayu masih dingin dan menutup diri, sementara Bu Surya semakin tidak sabar. Aku seperti hidup di antara dua gunung es yang saling bertabrakan, dan aku tahu cepat atau lambat sesuatu akan pecah. Dan hari itu akhirnya tiba. Siang itu, Bayu sedang menjalani terapi di kamar. Aku membantunya duduk di tempat tidur setelah sesi selesai. Ia tampak kelelahan, keringat masih membasahi dahinya. Aku ingin memberikan handuk untuknya, tapi ia menepis tanganku sebelum aku sempat melakukan apapun. Aku bisa sendiri, katanya seperti biasa. Aku menarik napas panjang. Mas, kamu tidak perlu selalu melawan semuanya sendirian. Aku hanya ingin membantu. Tapi aku tidak butuh bantuanmu. Suara Bayu meninggi, penuh frustrasi. Aku tidak butuh dikasihani. Aku tidak butuh kamu selalu berada di sini seolah-olah aku ini anak kecil yang tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Aku terdiam, merasakan dadaku semakin sesak. Lalu aku mendengar suara lain. Apa yang terjadi di sini? Kami berdua menoleh dan melihat Bu Surya berdiri di ambang pintu, ekspresinya keras dan penuh ketidakpuasan. Bayu menghela napas kasar, mengalihkan pandangannya. Tidak ada, katanya dingin. Bu Surya berjalan mendekat, tatapannya beralih padaku. Kenapa kamu membiarkan dia seperti ini? Bukankah tugasmu membuatnya membaik? Aku terkejut. Bu, saya sudah melakukan yang terbaik. Kalau ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan, maka aku mulai meragukan keputusanku, potongnya tajam. Dadaku terasa semakin sesak. Aku menoleh ke arah Bayu, berharap ia akan membelaku, mengatakan sesuatu. Tapi ia tetap diam, wajahnya tetap dingin. Saat itu, aku merasa benar-benar sendirian. Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan amarah dan kesedihan yang bercampur dalam hatiku. Aku ingin meneriakkan semua yang kupendam selama ini, ingin mengatakan bahwa aku juga manusia, bahwa aku juga lelah, bahwa aku juga tidak ingin terjebak dalam situasi ini. Tapi aku hanya mengangguk pelan. Saya mengerti Bu, kataku lirih sebelum melangkah keluar dari kamar. Aku berjalan tanpa tujuan, berusaha mengatur napas yang terasa berat. Aku merasa seperti tidak memiliki tempat di rumah ini, tidak di sisi Bayu, tidak di hadapan ibu mertuaku. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku mulai berpikir bahwa mungkin aku telah membuat kesalahan besar. Aku mulai merasa bahwa rumah ini bukan lagi tempat untukku. Aku menjalani hari-hari dengan perasaan hampa, seperti orang asing yang kebetulan tinggal di antara dinding-dinding megah ini. Bayu masih menjaga jarak, dan Bu Surya terus memberikan tekanan seolah-olah akulah satu-satunya yang bertanggung jawab atas pemulihannya. Aku merasa terjebak, tanpa tempat untuk bersandar. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian, memandang langit dari balik jendela. Dulu, aku membayangkan pernikahan sebagai sesuatu yang hangat, penuh kasih sayang. Tapi nyatanya, aku justru merasa lebih kesepian dibandingkan saat aku masih bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah ini. Aku ingin menyerah. Aku ingin pergi. Tapi kemana? Aku tidak bisa pulang. Aku masih punya adik-adik yang bergantung padaku. Aku harus bertahan, setidaknya sampai aku menemukan jalan keluar dari semua ini. Keesokan harinya, aku mendengar suara keras dari kamar Bayu. Suara benda jatuh, diikuti suara makian yang tertahan. Aku segera berlari ke kamar dan menemukannya di lantai, napasnya terengah-engah. Kursi rodanya terbalik, dan sepertinya ia berusaha untuk kembali naik, tetapi gagal. Mas Bayu. Aku bergegas mendekat, mencoba membantunya. Jangan sentuh aku. Ia berteriak, wajahnya merah karena marah dan frustasi. Aku terdiam, menatapnya dengan perasaan campur aduk.
Bayu mengepalkan tangannya, matanya berkilat penuh kemarahan. Aku benci ini. Aku benci semuanya. Aku bahkan tidak bisa melakukan hal sederhana tanpa terlihat menyedihkan. Aku tahu ia tidak marah padaku. Ia marah pada dirinya sendiri, pada keadaan yang tidak bisa ia ubah. Dengan hati-hati, aku tetap berlutut di sampingnya. Aku tahu kamu merasa seperti ini berat, kataku pelan. Tapi kamu tidak perlu melalui semua ini sendirian. Bayu menatapku dengan mata yang masih menyala oleh kemarahan. Apa kamu pikir aku butuh belas kasihanmu? Aku menggeleng. Ini bukan belas kasihan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, bukan karena aku terpaksa, tapi karena aku peduli. Ia terdiam, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku mengulurkan tangan lagi. Kali ini, setelah beberapa detik, ia akhirnya menerima bantuanku. Aku membantunya kembali ke kursi roda. Bayu tidak mengatakan apa-apa, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak menolakku sepenuhnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku sedang berada di taman belakang rumah, mencoba menikmati sedikit ketenangan, ketika aku mendengar suara tamu di ruang depan. Aku mengintip dari jauh dan melihat seorang wanita muda berdiri di hadapan Bu Surya. Ia tampak anggun, dengan rambut panjang yang tergerai rapi dan pakaian mahal yang menandakan status sosialnya. Aku tidak mengenalnya, tetapi ekspresi wajah Bu Surya terlihat tidak nyaman. Kamu tidak bisa begitu saja datang ke sini, kata Bu Surya, suaranya dingin. Aku hanya ingin bertemu Bayu, jawab wanita itu, suaranya tenang tapi penuh ketegasan. Aku menahan napas. Siapa dia? Seakan menjawab pertanyaanku, aku mendengar Bu Surya berkata, Bayu sudah menikah. Tidak ada alasan bagimu untuk bertemu dengannya lagi. Mataku melebar. Wanita itu menghela napas. Bu, aku tahu aku membuat kesalahan. Tapi aku ingin berbicara dengannya, hanya sekali ini saja. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi hatiku mulai gelisah. Siapa wanita ini bagi Bayu? Dan apa yang ia maksud dengan kesalahan? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Hari itu, aku tidak bisa mengabaikan kegelisahan yang tumbuh di dadaku. Kata-kata wanita asing itu terus terngiang di kepalaku. Aku ingin bertemu Bayu. Aku tahu aku membuat kesalahan. Siapa dia? Dan kenapa Bu Surya begitu tegas menolaknya? Aku mencoba mengabaikan rasa penasaran itu, tetapi otakku terus berputar. Sesuatu dalam sikap Bu Surya mengatakan bahwa wanita itu penting dalam kehidupan Bayu. Malamnya, aku menemukan Bayu duduk sendirian di balkon kamarnya. Udara malam menyelimuti tubuhnya yang kurus, dan dari cara ia menatap langit, aku tahu pikirannya sedang melayang jauh. Aku mendekat dengan hati-hati. Mas, kamu baik-baik saja? Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata, aku dengar seseorang datang hari ini. Aku menahan napas. Jadi dia sudah tahu. Aku mengangguk. Ya, seorang wanita. Bayu tersenyum miring, tetapi ada kepedihan di balik senyum itu. Apa dia menyebut namanya? Aku menggeleng. Bayu menghela napas panjang. Namanya Alina. Aku terdiam. Nama itu tidak berarti apa-apa bagiku, tetapi dari caranya mengatakannya, penuh kepahitan dan luka, aku tahu Alina bukan sekadar seseorang dari masa lalunya. Dia, seseorang yang penting bagimu? Tanyaku hati-hati. Bayu tertawa kecil, tetapi tawanya sama sekali tidak terdengar bahagia. Dulu iya. Tapi sekarang? Ia menggeleng. Sekarang dia hanya seseorang yang pernah meninggalkanku. Aku merasakan ada sesuatu yang berat di balik kata-katanya. Apa yang terjadi? Tanyaku pelan. Ia terdiam lama sebelum akhirnya menjawab.
Dia tunanganku. Mataku melebar. Tunanganmu? Bayu mengangguk. Dulu, sebelum kecelakaan, aku bertunangan dengannya. Kami sudah merencanakan segalanya, pernikahan, masa depan, semua impian yang kubangun sejak lama. Aku pikir dia akan menjadi bagian dari hidupku selamanya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik cerita ini. Bayu menatap langit lalu melanjutkan, suaranya penuh emosi yang tertahan. Tapi kemudian kecelakaan itu terjadi. Aku kehilangan kemampuanku untuk berjalan, dan tiba-tiba semua rencana kami hancur. Ia tertawa pahit. Dan tahu apa yang terjadi? Alina meninggalkanku. Dia bilang dia mencintaiku, tapi dia tidak bisa hidup dengan pria yang tidak sempurna. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Aku tidak mengenal Alina, tetapi hanya dengan mendengar cerita ini, aku sudah bisa merasakan betapa dalam luka yang ia tinggalkan pada Bayu. Dan sekarang dia kembali? Tanyaku pelan. Bayu mengangguk. Ya. Setelah sekian lama, tiba-tiba dia muncul kembali, seolah-olah dia punya hak untuk bertemu denganku. Ia mengepalkan tangannya. Apa dia pikir aku masih pria yang sama? Bahwa aku masih akan menerimanya setelah semua yang dia lakukan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa merasakan kemarahan dan kepedihan dalam setiap kata-kata Bayu. Aku duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh empati. Apa kamu ingin bertemu dengannya? Tanyaku akhirnya. Bayu terdiam. Ia menatap lurus ke depan, ekspresinya sulit ditebak. Aku tidak tahu, katanya akhirnya. Bagian dari diriku ingin menolaknya mentah-mentah. Tapi bagian lain ingin tahu kenapa dia kembali. Aku mengangguk pelan. Mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah bertanya langsung padanya. Bayu menatapku. Mata kami bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat ini, tetapi aku tahu satu hal. Bayu tidak lagi hanya menjadi seseorang yang harus kujaga. Ia adalah seseorang yang ingin kupahami. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku benar-benar ingin berada di sisinya, bukan karena kewajiban, tetapi karena aku peduli. Keesokan harinya, rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah semua orang sedang menunggu sesuatu terjadi. Aku sendiri merasa tegang, menunggu keputusan Bayu, apakah ia akan bertemu dengan Alina atau tidak. Aku mendapati Bayu di kamarnya, duduk di kursi rodanya, menatap kosong ke arah jendela. Matanya tampak sayu, seperti sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Aku melangkah mendekat dengan hati-hati. Mas Bayu, ia tidak langsung menjawab, tetapi akhirnya berkata, aku akan menemuinya. Aku tidak terkejut, tetapi mendengar keputusannya tetap membuat dadaku terasa sesak entah kenapa. Kapan? Tanyaku pelan. Siang ini, jawabnya. Dia akan datang ke rumah. Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. Bayu menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan padanya. Aku bisa melihat bahwa ini bukan keputusan yang mudah baginya. Bayu mungkin penuh amarah dan kecewa, tetapi jauh di dalam hatinya, aku tahu ia masih menyimpan luka yang belum sembuh. Aku menatapnya dengan lembut. Katakan saja apa yang ada di hatimu, Mas. Kamu tidak berhutang apapun padanya, tetapi jika kamu butuh jawaban, tanyakan. Bayu menoleh ke arahku. Sekilas, aku melihat sesuatu di matanya, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ada ketulusan, ada sedikit kehangatan. Terima kasih Ninda, katanya pelan. Aku terkejut. Ini pertama kalinya ia berterima kasih padaku sejak pernikahan ini. Dan entah kenapa, hal itu membuat hatiku terasa hangat. Siang itu, aku berdiri di sudut ruangan, mengamati dari jauh saat Alina datang menemui Bayu. Ia masih sama seperti kemarin,
anggun, cantik, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang tampak ragu-ragu. Bayu menatapnya tanpa ekspresi. "Apa yang kau inginkan, Alina?" Suara Bayu dingin, tetapi aku tahu itu hanya lapisan luar. Di baliknya, ada gelombang emosi yang ia tahan. Alina menatapnya dengan sorot mata penuh penyesalan. "Bayu, aku minta maaf." Bayu terkekeh kecil, tetapi tanpa humor. "Maaf?" Ia menggeleng pelan. "Kamu meninggalkanku ketika aku sedang berada di titik terendah dalam hidupku, dan sekarang kamu kembali dengan permintaan maaf." Alina menggigit bibirnya, jelas merasa bersalah. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut karena pergi. Tapi aku..." Ia menarik napas panjang, berusaha menahan emosinya. "Aku takut, Bayu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi semuanya. Aku merasa tidak siap." Bayu menatapnya tajam. "Jadi kamu memilih meninggalkan seseorang yang seharusnya kamu cintai?" Alina menunduk. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku hanya tahu bahwa aku menyesal. Aku seharusnya tidak pergi." Keheningan menyelimuti ruangan. Aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Bayu akhirnya menghela napas panjang. "Apa kamu pikir aku masih pria yang sama? Apa kamu pikir aku akan menerimamu kembali setelah semua ini?" Alina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak tahu, Bayu. Aku hanya tahu bahwa aku masih mencintaimu." Hatiku mencelos mendengar kata-kata itu. Aku tidak tahu kenapa, tetapi sesuatu dalam diriku terasa sakit. Bayu terdiam. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, matanya berkilat penuh emosi yang ia coba tahan. "Aku sudah menikah, Alina," katanya akhirnya. Suara Bayu terdengar tegas, tetapi ada sedikit kepedihan di dalamnya. Aku menahan napas, menunggu reaksi Alina. Ia mengangguk pelan, air matanya mengalir di pipi. "Aku tahu," katanya lirih. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku harap kamu bisa bahagia." Bayu tidak menjawab. Alina berdiri, menatapnya untuk terakhir kali sebelum berbalik pergi. Saat pintu tertutup, aku melihat Bayu menghela napas panjang, seolah-olah beban besar baru saja terangkat dari dadanya. Aku melangkah mendekat, ragu-ragu. "Mas, kamu baik-baik saja?" Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. "Yah," katanya akhirnya. "Aku baik-baik saja." Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa ia mulai berdamai dengan masa lalunya. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu dengan lambat, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam diri Bayu. Meskipun wajahnya masih menyimpan kesedihan, aku bisa merasakan bahwa ada sedikit perubahan dalam dirinya, sesuatu yang lembut, yang mulai membuka jalan menuju pemulihan. Aku sering melihatnya duduk di balkon, menatap jauh ke depan, seolah-olah sedang merenung tentang hidupnya. Tidak lagi ada amarah yang meledak-ledak, dan ketegangan yang dulu menyelimuti setiap perbincangan kami kini perlahan mereda. Namun, meskipun tampaknya Bayu mulai menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, aku tahu bahwa proses penyembuhan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suatu sore, aku melihat Bayu sedang duduk di depan cermin kamar mandi, mengamati dirinya dengan penuh perhatian. Aku ragu-ragu sejenak, tidak ingin mengganggu, tetapi akhirnya aku memberanikan diri mendekat. "Mas," kataku pelan. Ia menoleh, tampak sedikit terkejut dengan kehadiranku, tetapi senyum kecil muncul di bibirnya. "Oh, Ninda, kamu sudah pulang." Aku duduk di dekatnya, memperhatikan wajahnya yang sedikit letih. "Kamu tampak berbeda," kataku, tidak bisa menahan perasaan lega yang mulai muncul di dadaku. Bayu mengangkat bahu, seakan tidak terlalu peduli dengan komentarku. "Mungkin aku hanya lelah. Tapi entahlah, sepertinya aku merasa lebih tenang belakangan ini." Aku tersenyum. "Itu bagus, Mas. Terkadang, sedikit kedamaian bisa mengubah segalanya."
Bayu mengangguk, tetapi ada keraguan yang masih terbayang di matanya. Aku hanya merasa, aku tidak tahu apakah aku benar-benar pantas mendapatkannya. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ia terdiam sejenak, seolah mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Aku merasa aku telah mengecewakan begitu banyak orang, terutama ibuku. Aku tidak tahu bagaimana harus bertindak dengan kondisi seperti ini. Aku tidak pernah meminta ini. Semua yang terjadi begitu cepat, dan sekarang aku harus berjuang untuk menerima kenyataan ini. Aku menatapnya dengan empati. Mas, tidak ada yang sempurna. Kita semua punya luka, dan kadang kita harus belajar untuk berdamai dengan kenyataan itu. Tapi itu tidak berarti kita tidak pantas bahagia. Bayu tersenyum tipis, tetapi masih ada kesedihan di matanya. Tapi aku merasa seperti semuanya berubah begitu drastis. Dari seorang pria yang memiliki segalanya, aku sekarang hanya bisa bergantung pada orang lain. Aku menyentuh bahunya dengan lembut. Kamu bukan hanya bergantung pada orang lain, Mas. Kamu telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Kamu bisa kembali berjalan, bisa menjalani hidup meskipun dengan tantangan yang berat. Itu bukan hal yang mudah. Dia diam, merenung. Sepertinya kata-kataku belum sepenuhnya sampai. Aku tahu, ia masih berjuang dengan penerimaan dirinya sendiri. Namun, aku percaya bahwa ada kemajuan. Setiap hari, ia menunjukkan sedikit lebih banyak keberanian, lebih banyak keinginan untuk melangkah maju, meskipun langkahnya kecil. Aku tahu, meskipun perlahan, Bayu akan menemukan jalannya. Beberapa hari kemudian, Bu Surya memanggilku untuk berbicara di ruang tamu. Aku mendapati dia duduk di kursi, wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Ada apa, Bu? Tanyaku, merasakan ketegangan di udara. Dia menatapku dengan tatapan tajam, lalu menghela napas. Aku ingin berbicara tentang Bayu. Aku duduk di hadapannya, menunggu kata-katanya. Sejak pertemuan dengan Alina, aku melihat perubahan dalam dirinya, lanjut Bu Surya. Aku tidak tahu apakah itu untuk yang lebih baik atau lebih buruk. Aku terdiam, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku sudah melihat perubahan Bayu, tapi aku juga mengerti bahwa Bu Surya ingin melihat kemajuan yang lebih nyata. Kamu tahu Ninda, lanjut Bu Surya, aku tidak pernah mudah untuk menerima kenyataan ini. Aku harap kamu bisa membantunya lebih banyak. Aku tahu ini bukan hal yang mudah bagimu, tapi ini adalah hidupnya. Aku menatap Bu Surya, mencoba mencerna kata-katanya. Aku tahu, meskipun dia keras kepala dan seringkali terlihat tidak peduli, dia memiliki harapan besar terhadap Bayu. Aku akan lakukan yang terbaik, Bu, jawabku pelan. Bu Surya mengangguk. Aku berharap begitu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin Bayu kembali menjadi dirinya yang dulu. Aku terdiam, merasakan beban yang semakin berat di pundakku. Aku tahu apa yang dimaksud Bu Surya, keinginan untuk melihat Bayu kembali menjadi pria yang kuat, yang bisa mengatasi segala rintangan dalam hidupnya. Tapi aku juga tahu, perjalanannya tidak akan mudah. Kami harus bersama-sama melewati ini, meskipun jalan yang harus kami tempuh penuh dengan keraguan dan ketakutan. Aku hanya berharap bahwa dengan waktu, Bayu akan menemukan jalannya kembali, dan kami akan menemukan kedamaian bersama, meskipun itu bukanlah hal yang mudah. Pagi itu, Bayu bangun lebih awal dari biasanya. Aku yang baru saja selesai menyiapkan sarapan, mendapati dia sudah duduk di meja makan, menatap kosong ke cangkir tehnya. Aku tahu di balik diamnya, ada banyak hal yang sedang dipikirkan. Aku meletakkan piring di meja dan duduk di depannya. Kamu tampak lelah, Mas, kataku dengan lembut. Dia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku melihat senyum kecil di wajahnya. Aku merasa lebih baik hari ini, jawabnya pelan. Aku terkejut. Tentu saja,
Aku senang mendengarnya, tetapi aku tahu ada sesuatu yang sedang berlangsung dalam pikirannya. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyaku. Bayu menghela napas panjang, seolah-olah mencoba memutuskan apakah akan melanjutkan percakapan ini atau tidak. Namun, akhirnya ia mengangguk. Aku memutuskan untuk lebih serius dengan terapi fisikku, katanya, suaranya penuh tekad. Aku mengangkat alis. Itu bagus, Mas. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku bangga denganmu. Dia menunduk, tidak bisa menyembunyikan sedikit rasa canggungnya. Aku tahu ini bukan hanya tentang bisa berjalan lagi. Ini lebih tentang menerima diriku apa adanya. Aku menatapnya dengan lembut. Aku tahu, Mas. Aku tahu betapa sulitnya itu, tetapi aku akan selalu mendukungmu. Apapun yang terjadi. Dia tersenyum, dan meskipun itu hanya senyum kecil, aku merasakannya sebagai sebuah tanda harapan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Beberapa minggu kemudian, terapi fisik Bayu mulai menunjukkan hasil yang positif. Meskipun kemajuannya masih lambat, aku bisa melihat bahwa ia semakin bersemangat dan memiliki tekad untuk bangkit. Setiap hari, ia berusaha lebih keras untuk menggerakkan kakinya, meskipun kadang-kadang ia merasa frustrasi dengan kemajuannya yang tidak cepat. Namun, ada satu hari ketika aku melihat Bayu benar-benar terjatuh, baik fisik maupun emosional. Hari itu adalah hari yang sulit. Ketika ia mencoba untuk berdiri dengan bantuan alat, kakinya tidak bisa menopang berat tubuhnya, dan ia terjatuh ke lantai. Aku langsung berlari mendekat, mencoba membantu, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya kali ini. Ada kekalahan di matanya yang membuat hatiku mencelos. Mas, kamu tidak apa-apa? Tanyaku panik. Dia terdiam, tidak bergerak. Aku merasa takut jika ada sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mas, tolong jawab aku. Akhirnya, ia mengangkat wajahnya dan menatapku dengan tatapan kosong. Aku tidak bisa ninda. Aku sudah mencoba. Tapi rasanya aku tidak akan pernah kembali seperti dulu. Aku menunduk, merasakan beratnya kata-kata itu. Aku tahu betapa sakitnya baginya untuk menghadapinya, kehilangan kemampuannya, dan lebih dari itu, rasa percaya dirinya yang hancur. Aku duduk di sampingnya, menyentuh tangannya dengan lembut. Mas, tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Tapi kamu masih bisa maju. Perlahan-lahan, kita akan menemukan cara untuk melangkah ke depan. Bayu menatapku dengan penuh kebingungannya. Aku tidak tahu apakah aku punya kekuatan itu, Ninda. Aku menggenggam tangannya dengan lebih erat, mencoba memberinya kekuatan. Kamu punya, Mas. Kamu hanya perlu sedikit waktu. Dan aku akan ada di sini bersamamu. Dia terdiam, mungkin mencoba menyerap kata-kataku. Perlahan-lahan, aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya sedikit berkurang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya lirih. Kita mulai dari sini, jawabku tegas. Dari langkah kecil setiap hari. Tidak ada yang salah dengan itu. Setiap langkah yang kamu ambil adalah kemajuan. Bayu menatapku dengan mata yang kini lebih lembut. Aku berterima kasih padamu. Aku tahu aku sering sulit, tapi kamu selalu ada. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya dengan lembut. Aku akan selalu ada, Mas. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ini adalah perjalanan kita bersama. Namun, meskipun ada kemajuan dalam diri Bayu, Bu Surya tampaknya semakin tertekan. Aku bisa merasakannya dalam setiap percakapan kami. Ia tampaknya menuntut lebih banyak dari Bayu, menginginkan kemajuan yang lebih cepat, dan ini semakin menambah beban di pundak Bayu. Suatu hari, ketika kami duduk bersama di ruang tamu, Bu Surya melontarkan pertanyaan yang membuat aku terkejut. Ninda, apakah kamu yakin Bayu benar-benar berusaha sekuat mungkin? Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Tentu saja, Bu. Mas Bayu sudah melakukan yang terbaik. Tapi itu tidak cukup, Ninda.
Suara Bu Surya mulai meninggi. Aku ingin melihat kemajuan yang lebih jelas. Aku ingin Bayu kembali ke kehidupan seperti sebelumnya. Apakah itu terlalu banyak yang aku harapkan? Aku bisa merasakan darahku mendidih mendengar kata-kata itu. Aku tahu Bu Surya hanya ingin yang terbaik untuk anaknya, tetapi kadang-kadang tuntutan-tuntutannya terlalu besar untuk dipikul oleh Bayu, yang masih berjuang untuk menerima kenyataan hidupnya. Bu, Mas Bayu sedang berusaha, jawabku dengan nada yang lebih tegas. Tapi kita tidak bisa memaksanya untuk menjadi orang yang sama seperti dulu. Dia membutuhkan waktu, dan dia membutuhkan dukungan. Bukan tekanan seperti ini. Bu Surya terdiam, tampak terkejut dengan ketegasan suaraku. Aku hanya ingin anakku kembali, Ninda. Aku ingin dia hidup seperti dulu. Aku menatapnya dengan penuh empati, tetapi juga ketegasan. Saya mengerti, Bu. Tetapi Mas Bayu bukanlah orang yang sama. Kita semua berubah, dan yang penting sekarang adalah bagaimana kita mendukungnya untuk menjadi dirinya yang baru. Bukan dengan menuntut dia kembali ke masa lalu. Ada keheningan panjang di antara kami. Bu Surya menatapku, mungkin mencoba mencerna kata-kataku. Kemudian, dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Aku hanya tidak ingin kehilangan anakku." Aku menghela napas panjang. Saya tahu, Bu. Dan kami semua di sini untuk membantu Mas Bayu, termasuk Ibu. Aku berharap kata-kataku dapat memberi sedikit pencerahan, tetapi aku tahu jalan ini akan panjang dan penuh tantangan. Namun, satu hal yang pasti, kami akan melalui semua ini bersama. Hari-hari terasa semakin berat saat tekanan dari luar terus membebani Bayu. Aku bisa melihat ketegangan yang semakin jelas di wajahnya. Meskipun ia sudah membuat beberapa kemajuan dalam terapi, ia masih merasa tidak cukup. Aku tahu Bayu berjuang dengan perasaan ketidakmampuan dan kehilangan, yang kadang-kadang membuatnya tenggelam dalam rasa putus asa. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi selain memberikan dukungan yang tak terhingga, tetapi aku merasa lelah. Lelah bukan karena Bayu, melainkan karena aku juga harus menanggung beban dari harapan-harapan orang lain, terutama Bu Surya yang semakin menuntut kemajuan yang lebih cepat dari Bayu. Aku bisa merasakan bahwa tekanan dari ibunya semakin menambah beban di pundaknya, dan aku tidak tahu bagaimana kami bisa bertahan lebih lama di bawah bayang-bayang tuntutan yang semakin besar itu. Suatu malam, setelah makan malam, aku duduk di samping Bayu yang sedang menatap kosong keluar jendela. Kami tidak berbicara selama beberapa menit. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedang mengganggunya, tetapi aku memilih untuk diam. Aku tidak ingin memaksanya berbicara jika ia belum siap. Namun, Bayu akhirnya membuka suara dengan suara pelan. "Ninda, aku merasa seperti gagal. Semua yang aku coba, rasanya tidak cukup. Setiap kali aku melihat ibuku, aku merasa dia semakin kecewa." Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan kenyamanan melalui sentuhan yang lembut. "Mas, kamu tidak gagal. Tidak ada yang gagal hanya karena kemajuannya tidak terlihat dalam sekejap. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemenangan. Setiap usaha yang kamu buat adalah bukti bahwa kamu berjuang." Dia menatapku dengan tatapan penuh kebingungannya. "Tapi itu tidak cukup, Ninda. Semua orang menuntut lebih, dan aku hanya merasa semakin tenggelam. Aku takut tidak akan pernah cukup bagi mereka." Aku menarik napas dalam-dalam. "Kamu harus berhenti memikirkan apa yang orang lain harapkan darimu, Mas. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa menerima dirimu apa adanya. Itu jauh lebih penting daripada memenuhi harapan orang lain." Bayu menunduk, dan aku bisa melihat air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Aku ingin begitu, Ninda. Tapi itu sangat sulit. Rasanya seperti aku kehilangan segala sesuatu yang pernah aku banggakan." Aku mengelus rambutnya dengan lembut.
Mas, aku di sini dan aku tidak akan pergi. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku akan selalu ada di sampingmu. Dan tidak ada yang lebih penting bagiku selain melihatmu menemukan kedamaian dengan dirimu sendiri. Bayu menatapku dengan tatapan penuh emosi, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sebuah harapan yang sangat kecil di dalam dirinya. Mungkin tidak sekarang, tetapi aku tahu, sedikit demi sedikit, Bayu akan mulai melihat dirinya lebih positif, meskipun perjalanan ini masih panjang. Hari-hari berikutnya terasa seperti sebuah perjalanan tanpa akhir. Bayu masih berjuang dengan kemajuan fisiknya, sementara aku terus berada di sampingnya, memberinya dukungan yang ia butuhkan. Meskipun ada banyak keraguan dan tekanan, kami berdua mulai belajar untuk lebih menerima kenyataan dan berharap untuk masa depan yang lebih baik, meskipun tidak tahu pasti bagaimana bentuknya. Tapi aku tahu satu hal, kami akan tetap bersama, melalui setiap tantangan, setiap kegagalan, dan setiap keberhasilan kecil. Karena dalam perjalanan yang penuh ketidakpastian ini, kami berdua telah menemukan satu hal yang tak bisa direnggut oleh siapapun, keteguhan hati untuk bertahan dan untuk terus mencintai. Hari itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Seperti alam tahu, kami berada di ambang perubahan yang besar. Aku bangun lebih pagi, dan saat memandang Bayu yang masih tertidur, hatiku terasa penuh. Kami sudah melalui banyak hal bersama, rasa sakit, kegagalan, dan harapan yang terus menyala meskipun seringkali tertutup awan gelap. Namun hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengisyaratkan bahwa kami akhirnya akan menemukan kedamaian dalam perjalanan ini. Aku duduk di samping tempat tidur Bayu, mengamatinya sejenak. Ada ketenangan di wajahnya yang selama ini jarang kulihat, mungkin karena malam tadi, setelah terapi terakhirnya, dia berbicara dengan penuh kejujuran tentang perasaannya. Kami berbicara lama, tanpa hambatan, tanpa rasa takut mengungkapkan kegelisahan hati. Aku merasa, meskipun perjalanan ini panjang, kami akhirnya mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Bayu membuka matanya dan tersenyum, meski senyum itu tampak lelah. "Kamu bangun lebih awal hari ini," katanya dengan suara yang masih serak karena tidur. Aku hanya mengangguk dan menggenggam tangannya. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Dia menatapku, lalu matanya menatap kosong sejenak, seolah memikirkan sesuatu yang mendalam. "Ninda, aku merasa lebih siap. Siap untuk sesuatu yang lebih. Tidak hanya untuk terapi, tetapi untuk hidupku yang baru." Aku terkejut mendengar kata-katanya, dan aku bisa merasakan kebanggaan yang tumbuh di dalam diriku. Bayu, yang selama ini penuh keraguan, akhirnya mulai menerima kenyataan dan berdamai dengan perubahan yang ada. Mungkin ini adalah titik balik yang kami tunggu-tunggu. "Kamu benar-benar siap, Mas?" tanyaku dengan suara lembut. Bayu mengangguk pelan, matanya mulai berbinar. "Ya, aku siap. Aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku tidak akan mencoba lagi. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan cara yang baru, dengan cara yang aku dan kamu pilih bersama." Aku tersenyum, tidak bisa menahan air mata yang menggenang di mataku. "Aku bangga padamu, Mas. Kita akan menghadapi dunia ini bersama-sama." Kami duduk beberapa saat, hanya menikmati keheningan yang penuh makna, sebelum aku menyarankan, "Bagaimana kalau kita pergi keluar? Udara segar bisa membuatmu merasa lebih baik." Bayu mengangguk dengan semangat. Hari itu, kami pergi ke taman terdekat, berjalan perlahan dengan kursi rodanya. Bayu kini tampak lebih percaya diri, meskipun masih membutuhkan bantuan untuk berjalan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada kebebasan di dalam dirinya yang dulu tidak pernah ada.
Setiap langkah yang diambilnya, meskipun lambat, terasa seperti sebuah kemenangan. Kami berbicara tentang masa depan, tentang hal-hal kecil yang selama ini tidak kami pikirkan, tentang impian yang terpendam dan harapan yang tak lagi tampak terlalu jauh. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin berkembang. Tidak hanya sebagai suami istri, tetapi juga sebagai teman sejati. Aku belajar banyak darinya, tentang keteguhan hati dan keberanian untuk terus mencoba, meskipun dunia tampak seperti menentang. Waktu berlalu, dan meskipun perjalanan kami masih penuh tantangan, kami menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Bayu semakin kuat, baik fisik maupun emosional. Dia mulai kembali beraktivitas lebih banyak, mengambil bagian dalam percakapan keluarga, ikut serta dalam kegiatan yang sebelumnya ia anggap mustahil. Kami juga merencanakan masa depan dengan penuh harapan. Bayu masih berjuang dengan terapinya, tetapi kali ini ada tekad yang lebih besar dalam dirinya. Ia mulai menulis, menggambar, mengeksplorasi hal-hal yang sebelumnya tidak ia berani lakukan. Dan aku, sebagai istrinya, merasa bangga dan terhormat dapat berjalan bersamanya dalam perjalanan ini. Suatu hari, saat kami duduk bersama di taman, Bayu berkata, "Aku merasa hidupku mulai kembali. Tidak seperti dulu, mungkin, tetapi aku sudah menemukan cara untuk menjalani hidupku dengan lebih baik." Aku tersenyum dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Kita telah melewati banyak hal, Mas. Dan aku tahu, ke depannya, kita akan terus melangkah bersama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Bayu menatapku, dan ada kilatan kebahagiaan di matanya yang kini tidak lagi suram. Terima kasih, Ninda. Karena telah menunjukkan bahwa hidup ini bisa lebih dari sekadar bertahan. Kami duduk dalam diam, tetapi dalam hati kami, semuanya terasa lebih ringan. Mungkin perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar mudah, tetapi kami sudah sampai pada titik di mana kami bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Dan itu sudah cukup.